Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya melanjutkan di bagian pertama kemarin, cara singkat belajar Microsoft Word. Seperti yang saya tampilkan di layar monitor ini, saya ulang menggunakan Word versi 2010. Versi berapapun sama, yang membedakan adalah layout tampilan ketika membuka Microsoft Office Word. Nah, di sini anakku sekalian, kaitannya dengan pembelajaran daring ini, saya menginginkan secara singkat ya, bagaimana ketika Anda semua menyaksikan tutorial yang saya bawakan ini. Sebenarnya materi dari yang waktu adanya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan TIK. Nah, sekarang informatika masih ada lagi, cuma yang di sini nanti ke belakangnya adalah algoritmanya kita beda. Baik, ini saya perkecilkan tampilan di bagian page ya. Ini 50%. Saya ini menekan keyboard ya, di keyboard saya gulung saja, di mouse saya menggunakan scroll mouse ya, sambil lalu menekan Ctrl, atau bisa ngeklik bagian plus minus ini di pojok kanan bawah layar. Ini seperti ini. Ini kita insya Allah kemarin sampai dengan membuat equation, tabel dan sebagainya seperti itu. Baik, kita lanjutkan di bagian ini. Saya tekan Ctrl Enter. Ini ada dua halaman ya, ya. Kalau menggunakan Office WPS ya sama, tinggal main enter, tidak ada tombol kontrol di situ yang ada di keypad Android kalian semua. Jadi begini, kita lanjutkan di materi kita yang hari ini, bagaimana data yang kita buat di sini, yang saya tampilkan, saya tayangkan di bagian ini. Jadi untuk bagian sudah nge-replace kemarin, cara membuat numerik yang sifatnya dengan simbol, mengubah. Untuk yang bagian ini kita cukup ngeklik ini, yang kemarinnya saya flashback dulu di find new bullet, bullet. Nah, di sini tinggal klik, kemudian kita pilih simbol, kita tentukan fontnya ya. Ini banyak sebenarnya, kalau kita ubah telepon saya oke, maka akan berubah telepon nanti yang jadi burung itu. Saya undo di sini, saya kembalikan dulu. Sifat seni tulisan, word art, ini kaitannya word art seperti tulisan 3 dimensi di sini. Tabel selesai, kemudian untuk yang bagian membuat titik-titik secara otomatis saya akan share di bagian grup itu. Kemudian di bagian hanging di sini satu contoh. Hanging ini adalah kebalikannya dari paragraf. Ini saya blok, kebalikannya dari ini. Satu contoh, kalian menemukan sebuah ketikan seperti di surat keputusan apa dan sebagainya, kita menggunakan hanging di situ. Hanging lah dibaca, lurusnya dibaca hanging. Satu contoh, ini saya copy saja, saya tekan di bagian home, saya copy, saya pastekan di halaman kedua, saya paste. Ini tidak saya buatkan paragraf, saya paste lagi. Pastenya menggunakan Ctrl V, atau saya ulangi dulu, saya hapus ini, saya hapus, klik kanan, paste, sama di bagian ini, tinggal paste, atau klik ini sama di pojok kiri atas, paste. Saya buang untuk bagian ini, saya buat spasinya menjadi 1, jadi rapat seperti ini. Saya kasih judul di atas adalah surat keputusan. Saya enter di sini. Terus saya taruh tengah, saya tebelkan, saya buat fontnya lebih besar dari yang awal.
Kemudian ini surat keputusan ini biasanya di sini anak-anakku sekalian ya. Pertama, ini pertama, titik 2 tanpa spasi dulu. Ini surat keputusan pertama, kedua. Nah, ketimbang saya ngetik, jadi saya buatkan sedemikian rupa biar kita gampang. Jadi pertama, kedua, kalau kita bandingkan yang bagian ini ya, bagian ini seperti layaknya di buku ini ada jeda. Ini bukan di tab, melainkan kita menggunakan tombol di ribbon di bagian paragraf di situ. Jadi di video yang kemarin di menit yang kesekian itu di flashback aja dulu, di flashback. Jadi untuk yang bagian ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ini sebenarnya banyak sebenarnya. Kita kupas tuntas secara singkat bagaimana kalian bisa memahami. Nah, untuk bagian hanging ini kita cukup blok untuk yang bagian ini. Kemudian kita tentukan first line indentnya. First line indent itu harus melebihi titik 2. Pertama, 1, kedua, ketiga, keempat biasanya. Nah, saya cukupkan di sini. Jadi kata pertama ya, jadi kata pertama ini layaknya di sini. Seperti di bagian pembuatan paragraf, tapi kita tidak demikian anakku sekalian. Jadi kita cukup yang bagian ini, kita cukup ini untuk pengelolaan indentasi. Jadi di bagian ruler, kalau di Android itu tidak ada indentasinya, cukup kalian mengetik sedemikian rupa, tidak bisa membuat indentasi seperti itu. Jadi untuk yang bagian ini, di bagian pertama ini cukup kita klik biar apa ini indentasi di demikian rupa. Ini lihat di bagian left tab kita bisa menyerupai yang bagian ini. Untuk bagian ini pengelolaan titik 2 di bagian itu, pengelolaan titik 2. Kemudian yang bagian segala ini kan ada segala, ada hasil copy paste. Hasil copy paste itu kita menyerupai nanti di kata-kata segala itu ada spasi supaya ketikan itu rapi dan tidak berantakan seperti apa yang kita harapkan di situ. Jadi untuk yang bagian titik 2 ini, titik 2 antara kata pertama dengan kata kedua ini biar lurus, dan titik 2-nya juga lurus, dan juga kata segala itu juga lurus. Jadi kita feeling saja untuk bagian ini kasih 0,5 ya, 0,5 cm feeling saja, boleh 0,25 boleh, tidak apa-apa, tinggal tahan tarik seperti ini. Saya ulangi, tinggal klik bagian ini maka akan ada left tab yang kedua. Ini left tab yang pertama untuk pengelolaan bagian titik 2. Kemudian yang bagian left tab yang kedua adalah penggunaan kata segala. Itu. Jadi hanya ada 2. Kalau misalkan ada 3, kita tambahkan di situ nanti. Ada 3 dan sebagainya. Itu satu contoh. Nah, ini bloknya kita hilangkan dulu. Kita taruh di sebelah kirinya titik 2. Kita pakai tombol tab di tab ya, di bagian keyboard tab. Nah, itu dengan sendirinya lurus dengan di tab left tab di bagian pertama. Ini left tab bagian pertama. Kemudian kita ada kata segala. Ketika kita tab, maka akan lurus di left tab kedua. Begitupun juga karena sudah kita tandai atau kita blok yang awal, kita tinggal di tab. Nah, ini kata segala, taruh di pinggir kirinya sebuah kata atau karakter seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini jadi lurus dengan secara otomatis karena kita sudah membuatkan left tab di bagian penggaris. Nah, ini namanya ruler ya. Kalau ruler itu tidak muncul, kita cukup klik ini tidak muncul. Jadi cukup view ruler, atau di bagian ini view rulernya dicentang seperti itu. Nah, di hidden, ini di show atau ditampilkan. Kita blok lagi. Nah, apa yang disebut dengan hanging di sini? Hanging ya, bahasa ya kita baca lurus, hanging saja kita cukup mengerti hanging indent. Ini cukup tarik aja. Hanging itu adalah kebalikan dari segitiga yang atas. Yang atas adalah first line indent,
Yang kedua hanging indent. Ini mohon dicatat ya. Nah, ini bagian kedua untuk merapikan kalimat dari baris pertama. Kita tidak mungkin taruh di sini karena tidak lurus nanti ya. Tidak lurus, biasanya lurus dengan kata segala ini. Cari hanging, cukup di sini, bukan di left tab tapi di hanging. Nah, kita cari di hanging. Nah, ketika muncul di hanging di bagian ini, nah, cukup tahan tarik. Nah, seperti ini. Maka ketika kita sudah rapi. Tuh, yang bagian pekerjaan materi tentang pembuatan surat keputusan. Contoh-contoh saja di sini. Kemudian yang bagian ini karena ada dua lembar ya, ada 2 lembar nih, saya perkecil, saya pakai kontrol mouse ya, kontrol dengan mouse-nya diputar di sini, nah, ke atas ke bawah ya, di scrolling di bagian ini. Kita lanjutkan, misalkan kita mau membuat nomor halaman taruh atas ya di bagian page, di insert ya, maaf, page number, format page number. Saya ulang, di bagian insert, kemarin di video yang keberapa sudah saya jelaskan, karena sudah jadi 2 lembar, format page number, nomornya adalah 1, 2, 3, kita mulai dari continue from, nah ini kita melanjutkan di nomor-nomor selanjutnya, kalau misalkan ada berapa lembar seperti itu, kita oke. Alhasil, maka di bagian ini sudah ada nomor halaman. Di manakah? Kita cek di bawah. Terus bentar. Format page number start. Ini start, dimulai kita dengan nomor pertama. Bentar. Ini header. Nomor halamannya ada saya taruh di atas saja, Oke. Ini halaman 2, halaman 1. Jadi pengganti dari header tadi. Itu seperti itu anak-anakku ya. Jadi untuk menentukan nomor halaman di situ. Nomor halamannya ada di atas, kemudian posisinya di center. Kalau kita tidak mau repot, saya kembalikan dulu. Ini kan masih belum ada nomor halaman ke semuanya. Belum ada nomor halaman. Kita cukup di keyboard tekan alternatif IU. Nah ya, ini saya ulangi, Alt di keyboard, huruf I itu kan terbaca I ini di atas, kemudian U, nah IU gitu, jadi baca IU. Posisinya di bottom, di bawah, kemudian kanan. Model inside kayak buku ada di sini, lembar di sini. Kalau outside beda lagi, agak lebih meluas. Ini ada titik di sini, bagian titik. Nah, oke, seperti itu. Saya cukup pilih di right, kanan bawah kanan, right itu kanan. Oke. Hasil ini sudah ada. Jadi kalau mau ringkasnya sedemikian rupa. Oke, terima kasih. Ini kita tambahan adalah ilmu pembuatan surat keputusan yang di sekarang, pembuatan titik-titik saya bagi di selanjutnya. Insyaallah ada tinggal beberapa tahap lagi. Itu yang ini. Oke, kita lanjutkan. Semisal 2 lembar ini kita mau jadikan bingkai. Nah, bingkai itu kita di bagian home, klik ini border. Nah, pilih page border, pilih artnya, seni maksud saya, kita pilih star misalkan, atau contoh misalkan di buku kan biasanya tidak muluk-muluk seperti ini. Kalau siswa ya bolehlah, tidak masalah. Kalau kita membuat laporan apa dan sebagainya, hendaknya memilih yang berbentuk black and white. Kita contoh ini, widthnya kita ubah poinnya menjadi 20 biar tidak terlalu besar, warna otomatis. Kemudian kita di option. Ini jangan di OK dulu, kita di option biar rapi di bingkai pinggiran tulisan, kita pilih teks di bagian itu. Oke. Nah, alhasil ini sudah ada berbentuk bingkai. Gampang kan ya? Singkat saja belajar sama di channel Pak Umam. Kita lanjutkan
kita fokus ini sudah 2 lembar. Setelah ini selesai, kita kembali ke bagian border selesai. Shape sudah, kemudian ya sudahlah itu. Sementara itu anak-anakku ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.